Hai guys, Bang Wiguna di sini. Balik lagi bersama gue, manusia yang kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Ngomong-ngomong, gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini Bang Wiguna akan nge-recap seluruh alur cerita film anime yang berjudul Akame ga Kill yang dirilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan tentang perjalanan seorang petarung muda bernama Tatsumi yang pergi ke ibu kota untuk membantu penduduk di desanya. Namun sesampainya di sana, Tatsumi menemukan dunia yang penuh dengan tipu daya, korupsi, dan ketidakadilan. By the way, film ini terdiri dari beberapa episode, jadi nanti Bang Wiguna akan merangkumnya menjadi beberapa part saja. Oke, sebelum masuk ke alur ceritanya, buat kalian yang suka dengan channel Bang Wiguna ini, tinggal subscribe aja. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Bang Wiguna ini. Oke, kalau kalian udah subscribe, yuk Bang Wiguna ceritain. Film ini diawali dengan diperlihatkan sebuah kereta berkuda yang sedang menuju ibu kota. Tiba-tiba mereka diserang oleh sesosok monster, namun untungnya muncul seorang pemuda yang bernama Tatsumi langsung menyerang monster tersebut hingga mati. Ternyata juga di sini ia berniat pergi ke ibu kota. Mendengar hal itu, para penumpang kereta tersebut memberitahu Tatsumi bahwa ibu kota merupakan bukan tempat istimewa seperti yang ia pikirkan. Namun Tatsumi tak menghiraukannya, ia tetap melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di ibu kota, ia langsung mendaftar untuk menjadi prajurit penjaga kaisar. Namun sayang, ia ditendang oleh panitia setelah dirinya meminta untuk diloloskan secara langsung. Berbarengan dengan itu, muncul seorang wanita di mana ia menawarkan bahwa dirinya mempunyai kenalan yang bisa menjadikan Tatsumi menjadi prajurit kekaisaran. Tapi dengan satu syarat, ia harus mentraktirnya dan memberikan beberapa uang. Tatsumi yang mendengar hal itu, ia bersemangat dan langsung mentraktir wanita tersebut. Namun sayang, setelah wanita itu pergi dan membawa semua uang Tatsumi, dirinya baru sadar bahwa ia telah tertipu oleh wanita itu. Akhirnya, dengan kebingungan dan persediaan bekal pun sudah habis, ia terpaksa tidur di pinggir jalan. Saat dirinya mulai terlelap, muncul seorang putri dengan kereta kudanya menghampiri Tatsumi. Di sini ia menawarkannya untuk ikut ke rumahnya. Setelah Tatsumi berada di rumah putri tersebut, ia bertemu dengan semua keluarganya dan di sini ia mulai menceritakan bahwa dirinya bersama dua teman lainnya ditugaskan untuk pergi ke ibu kota demi membantu perekonomian di desanya. Keesokan paginya, ia sangat senang sekali karena ada orang sebaik ini di ibu kota. Pada saat dirinya sedang membeli barang untuk putri itu, ia pun dihampiri oleh seorang penjaga dan mengungkapkan bahwa ibu kota bukanlah tempat yang layak untuknya. Di sini, Tatsumi mulai terdiam dan memikirkan perkataan tersebut. Kemudian penjaga itu memberitahu juga tentang sekelompok orang pembunuh darah dingin yang bernama Naigret. Malam hari pun tiba, di mana ketika Tatsumi tidur, ia terbangun karena mendengar tebasan pedang yang mengenai tubuh seseorang. Di sini ia langsung berlari keluar dari kamarnya. Ketika Tatsumi sudah di luar, ia pun melihat Naigret yang sudah berada di luar rumah. Serangan pun dimulai, dan dengan sekejap Naigret berhasil menghabisi semua penjaga di sana. Tak pikir panjang, Tatsumi langsung pergi membawa Putri Arya bersama seorang penjaga ke suatu tempat. Sesampainya di sebuah gudang, ia dihadang oleh seorang perempuan yang bernama Akame. Dengan kemampuannya yang luar biasa, ia berhasil membunuh penjaga di sana. Tatsumi yang melihat itu, ia langsung menyelamatkan sang putri dan menghadang Akame. Akame yang tak punya pilihan akhirnya langsung menyerangnya.
Ketika pedang Akame mengenai dada Tatsumi, ia dikagetkan karena Tatsumi masih hidup. Di sisi lain, Leone yang melihat Tatsumi ada di sana langsung menarik Akame. Kemudian ia mendobrak gudang tersebut dan mengungkapkan kebusukan sang putri. Di sini Tatsumi dikagetkan karena ada dua temannya yang sudah lemah karena disiksa habis-habisan. Ia mengungkapkan bahwa wanita tersebut mengundang dirinya ke rumahnya, namun setelah makan malam ia kehilangan kesadaran dan sudah berada di tempat tersebut. Tatsumi yang mendengar hal itu, ia menjadi marah dan langsung menebas perempuan itu hingga mati. Leone yang melihat hal itu, ia langsung membawa Tatsumi pergi untuk bertemu dengan anggota yang lainnya, di mana Leone memutuskan untuk menjadikan Tatsumi sebagai anggota baru Night Grade. Singkat cerita, ketika sudah di markas, Tatsumi mulai kebingungan apakah dirinya akan bergabung dengan Night Grade atau tidak. Tatsumi pun mulai berkenalan dengan semua anggota Night Grade lainnya seperti Cell, Main Bulat, dan Akame. Ternyata juga semua anggota di sana menurutnya sangat berperilaku aneh. Terlebih lagi dirinya tak menyukai Akame akan sifat dingin terhadap dirinya. Kemudian Tatsumi diajak kumpul di markas oleh Najenda yang merupakan pimpinan anggota Night Grade. Di sini ia mengajak kembali Tatsumi untuk bergabung dengan anggotanya. Setelah Najenda bilang bahwa dirinya akan mendapat upah jika bergabung dengan timnya, dan anggota lainnya juga bilang bahwa tugas mereka membunuh semua iblis di kota yang telah menyengsarakan semua desa terpencil. Mendengar hal itu, akhirnya Tatsumi pun menyetujuinya. Kemudian Najenda menyuruh Akame untuk berlatih bersama Tatsumi. Setelah itu, ia pun pergi ke sebuah air terjun di mana ia akan menangkap ikan bersama Akame. Ketika Akame membuka bajunya, Tatsumi langsung menutup matanya, padahal Akame di sini memakai baju renang. Setelah itu, ia pun langsung terjun ke air dan dengan cepat menangkap semua ikan yang ada di sana. Sontak hal itu membuat Tatsumi menjadi kagum dengan dirinya. Saat sudah di markas, Akame melaporkan kepada Najenda bahwa Tatsumi masih sangat lemah. Hal itu membuat Tatsumi kesal kepada Akame. Sementara itu, Leone mengatakan bahwa ada misi untuk mereka, di mana ia bertemu dengan seseorang yang memintanya untuk membunuh Orge dan pengusaha tambang minyak, karena mereka telah memfitnah kekasih wanita tersebut hingga dihukum mati oleh kerajaan. Mendengar hal itu, Tatsumi menjadi bersemangat dan ia meminta kepada Najenda bahwa dia akan membunuh Orge. Leone mengingatkan Tatsumi bahwa Orge bukan orang sembarangan dan cukup kuat. Tapi hal itu tak membuat goyah Tatsumi, ia pun bersikeras akan membunuh orang tersebut. Sementara itu, Leone dan Akame bertugas membunuh pedagang minyak tersebut. Singkat cerita, mereka mulai menjalankan aksinya, di mana pedagang minyak yang sedang berjalan di suatu ruangan, tiba-tiba ia langsung ditikam oleh Akame hingga mati. Di sisi lain, Tatsumi mulai mendekati target, di mana ia berpura-pura ingin mengatakan suatu hal dan mengajaknya ke tempat sepi. Ketika situasi sudah mulai memungkinkan, ia langsung menjalankan aksinya dan mulai menyerang orang tersebut. Akhirnya, tebasan pedang Tatsumi pun mengenai Orge, namun hal itu tak memberikan efek apa-apa. Orge yang sudah muak, ia menyerang Tatsumi dengan merendahkan orang yang telah difitnah oleh dirinya. Sontak hal itu membuat Tatsumi marah, sehingga dirinya bisa mengalahkannya. Ketika di markas, Tatsumi langsung melapor kepada Najenda bahwa misinya telah selesai. Sementara itu, Akame yang di sana, ia mulai membuka baju Tatsumi dan memeriksa apakah ada goresan. Setelah itu, ia tersenyum kepada Tatsumi. Akhirnya hal itu membuat ia menyadari bahwa sikap seperti itu kepada dirinya karena tak ingin dirinya mati oleh musuh. Tatsumi meminta maaf kepada Akame karena telah berpikir buruk terhadapnya. Kemudian Tatsumi berteriak setelah Najenda menyuruhnya untuk berlatih dengan main. Lalu keesokan harinya, Najenda menyuruh semua anggota Night Grade untuk menangkap semua pengintai
yang mendekati markas. Semuanya pun mulai berpencar, di mana ketika Tatsumi pergi bersama Bulat, di sini ia mengeluarkan taigunya yang berupa baju jirah. Tatsumi yang melihat itu, ia menjadi kagum dengan senjata rahasia milik Bulat. Berbarengan dengan itu, semua penjahat pun datang dan menyerang ke arah Bulat. Namun di sini Bulat dengan mudahnya menebas semua penyusup tersebut. Tak berselang lama, anggota yang lainnya muncul dan mereka pun langsung bergegas pergi ke markas. Keesokan paginya, Cell yang terbangun dari tidurnya, ia melihat Tatsumi ada di kamar main. Ternyata di sini ia sedang menunggu Main yang masih tertidur di kamarnya. Ketika Cell akan membangunkan Main, Najenda menahannya dan menyuruh Tatsumi untuk membangunkannya. Dengan kesalnya, ia pun pergi ke kamar Main dan langsung membuka pintunya. Tatsumi dikagetkan karena melihat Main sedang berganti pakaian. Sontak hal itu membuat Main marah dan langsung menembak Tatsumi. Untungnya ia berhasil selamat dari serangan tersebut. Setelah itu, Main dan Tatsumi pun pergi ke ibu kota, di mana Main meminta Tatsumi untuk menemaninya jalan-jalan. Tatsumi yang melihat ke sekitar, ia mulai menyadari kota yang ia kira indah ternyata penduduknya tidak bahagia. Barengan dengan itu, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang sedang dibuli oleh seorang pria. Main yang melihat itu menyuruh Tatsumi untuk memberinya pelajaran. Setelah orang itu kabur, Main langsung pergi dari tempat tersebut. Kemudian ketika sedang makan bersama Main, semua orang di kota berkerumun yang ternyata ada sebuah eksekusi publik. Eksekusi tersebut merupakan perintah dari Menteri Ones yang kejam supaya rakyat di kotanya tidak berani macam-macam dengan kekaisaran. Sementara itu di istana, Raja menghukum seorang menteri perdagangan yang bernama Soy karena ia telah melanggar kebijakan di kerajaan. Tak berselang lama muncul Menteri Ones di mana ia meyakinkan Raja bahwa keputusannya sangat bijak. Di sini Soy berusaha mengingatkan Raja bahwa ia termakan hasutan Ones. Tapi Raja tak mendengarkannya karena yakin perkataan Menteri Ones selalu benar. Akhirnya ia pun dibawa pergi oleh semua penjaga. Di sisi lain, para anggota Night Grade mendapat kembali misi baru, yaitu membunuh seseorang yang memiliki keterikatan dengan Menteri Ones bernama Lonal. Ternyata ia suka menculik wanita dan menyiksanya hingga mati. Semua anggota Night Grade pun mulai beraksi dan pergi ke kediaman Lonal. Tatsumi dan Main bersiap menembak target dengan senapannya. Namun Tatsumi tak yakin karena jarak tersebut sangat jauh. Main yang merasa diremehkan, ia mengeluarkan kemampuan menembak dengan taigu pumpkinnya, seketika target pun terbunuh. Setelah itu, ia pun langsung pergi dari tempat tersebut. Ketika di perjalanan, Tatsumi dan Main tiba-tiba diserang oleh seseorang yang memiliki kemampuan bela diri Koukeji, di mana ia dengan mudah menghindari serangan dari Main. Untungnya Tatsumi berhasil menguncinya dan menyuruh Main untuk menembaknya. Awalnya ia tak mau karena takut akan mengenai Tatsumi. Namun setelah Tatsumi bilang bahwa ia mempercayainya, Main pun akhirnya menembak target tepat di jantungnya. Tak berselang lama, anggota yang lainnya pun muncul dan melihat Main dan Tatsumi sedang bertengkar. Sementara itu di ibu kota ada seorang wanita yang menangisi suaminya karena dibunuh oleh seorang laki-laki, di mana ia juga membunuh wanita tersebut dengan menebas kepalanya. Di sisi lain, Tatsumi yang sudah kembali ke markas, ia diberitahu oleh Najenda bahwa ada misi baru yaitu membunuh orang yang bernama Algojojang, di mana ternyata ialah yang sering melakukan pembunuhan di ibu kota. Najenda pun menyuruh semua anak buahnya untuk berhati-hati karena ia merupakan pengguna taigu. Sementara itu, Tatsumi bertanya sebenarnya apa senjata taigu tersebut. Najenda menjawab bahwa senjata taigu merupakan senjata yang dibuat oleh kekaisaran sebelum dirinya mati. Semua material yang digunakannya pun didapat dari iblis yang berbahaya.
Namun setelah peperangan 500 tahun yang lalu, beberapa senjata Taigu tersebut menghilang dan digunakan oleh beberapa orang. Najenda juga memberitahu senjata Taigu milik Akame yang bernama pedang Murasame, di mana pedang tersebut dapat membunuh musuh dengan goresan kecil sekalipun. Karena jika terkena goresannya, racun kutukan akan memasuki luka dan menyebabkan kematian. Ia juga mengatakan jika kedua pengguna Taigu bertarung, maka salah satunya pasti akan mati. Ketika Tatsumi meminta Taigu kepada Najenda, ia mengatakan suatu saat pasti dirinya akan mendapatkannya. Setelah itu mereka pun mulai menjalankan misinya. Di sini mereka mulai berkeliaran di malam hari untuk mencari keberadaan Jang. Tanpa sepengetahuan mereka, Jang sedang mengintai untuk mencari target yang akan dibunuh olehnya. Berbarengan dengan itu, Tatsumi merasa ingin buang air kecil. Ia pun pergi ke suatu tempat yang sangat sepi. Tiba-tiba ia melihat penampakan sahabatnya yang sudah mati muncul di depannya. Sontak hal itu membuatnya pergi mengejar penampakan tersebut. Ketika ia memeluk Sayo, wujud tersebut berubah menjadi Jang. Ternyata di sini ia memancing Tatsumi dengan memanipulasi pikirannya. Akhirnya tak punya pilihan lain, Tatsumi pun mulai bertarung dengannya. Setelah beberapa lama bertarung, Tatsumi dikalahkan karena Jang memiliki kemampuan untuk membaca pikiran lawan dengan taigunya. Ketika Tatsumi mulai terpojok, untungnya Akame muncul dan menolongnya. Jang yang mengetahui Akame memiliki taigu, ia pun bersemangat untuk bertarung dengannya. Setelah beberapa lama bertarung, Jang mengeluarkan kemampuannya, di mana ia terlihat seperti adiknya Akame yang bernama Kurome. Tatsumi berusaha menyadarkannya, tapi usahanya sia-sia. Ketika Jang mulai menyerangnya, tak diduga ternyata Akame menebas Jang dalam wujud adiknya tersebut. Sontak hal itu membuat Jang kebingungan. Seharusnya Akame menjadi lemah setelah melihat orang yang ia sayangi. Tapi Akame mengungkapkan bahwa dirinya sangat menyayangi adiknya. Oleh sebab itu ia ingin sekali membunuhnya. Akame pun langsung menyerangnya dengan kecepatan serangan yang luar biasa. Akhirnya Jang pun terkalahkan, di mana Tatsumi dan Akame telah kembali ke markasnya. Di sini Tatsumi diberikan sebuah senjata taigu, di mana itu merupakan milik Algojo Jang. Namun ketika menggunakannya, ia dikagetkan karena tanpa sengaja alat tersebut membuatnya bisa melihat tubuh para wanita tersebut. Berbarengan dengan itu, tiba-tiba tubuh Tatsumi menjadi lemah setelah menggunakannya. Najenda yang menyadari bahwa taigu tersebut tidak cocok dengan Tatsumi, akhirnya ia berniat membawanya ke markas tentara revolusi. Kemudian setelah itu, Tatsumi menanyakan kepada semuanya apakah ada taigu yang bisa membangkitkan orang mati. Karena memang ia ingin sekali menghidupkan temannya yang mati waktu itu. Tapi sayangnya temannya berkata lain, di mana tidak ada taigu yang memiliki kemampuan seperti itu. Akame yang melihat kelemahan dalam hati Tatsumi, ia mencoba mengingatkannya bahwa kelemahan tersebut bisa membuat dirinya mati. Ketika malam sudah tiba, Tatsumi terdiam di sebuah makam temannya dan merindukan semua kenangan bersama mereka. Tak berselang lama muncul Cell dan langsung memeluk Tatsumi. Seketika Tatsumi pun langsung menangis di pangkuan Cell. いいのかよ、上司がこんな精霊らしいや。そう、辰巳。おかげで役に立つ。 Keesokan paginya, Tatsumi pergi ke ibu kota bersama Leone untuk melihat kondisi di sekitar. Namun mereka terpisah setelah Leone dikejar oleh seseorang
yang menagih hutang kepada dirinya. Tatsumi pun akhirnya ia kebingungan jalan untuk kembali pulang. Tak berselang lama muncul polisi ibu kota yang bernama Seryu langsung menghampiri Tatsumi. Ia yang mengetahui Tatsumi tak tahu arah jalan pulang langsung mengantarkannya ke lokasi sebelumnya pada saat bersama Lione. Seryu yang tak menyadari bahwa Tatsumi adalah musuh, ia langsung pergi meninggalkannya. Sementara itu di ibu kota, Raja mendapat laporan bahwa beberapa jenderalnya sudah bergabung dengan tentara revolusi. Hal itu membuat semua jenderal panik karena bisa mengancam keruntuhan kekaisaran. Namun Menteri Ones mempunyai ide dengan menyuruh Raja untuk memanggil seorang jenderal yang sangat kuat bernama Esdet yang telah menaklukkan pasukan pemberontak di utara. Di sisi lain, Tatsumi yang telah kembali, ia sekarang diberi misi untuk membunuh seseorang yang suka memperbudak dan membunuh wanita. Ketika mereka berhasil menyelinap ke markas orang tersebut, Lione dan Tatsumi melihat sekelompok wanita yang terpengaruh dengan obat-obatan. Tak berselang lama muncul dua orang laki-laki yang langsung memukul salah satu wanita tersebut. Hal itu membuat Lione kesal dan bersemangat membunuh mereka semua. Tak berselang lama, Lione pun mulai menerobos masuk lewat atap bangunan tersebut. Hal itu membuat semua penjaga di sana menyerang Lione, namun dengan mudahnya Lione membunuh semuanya termasuk target tersebut. Sementara itu, Cell dan Main yang sedang menuju target selanjutnya, ia dihadang oleh Seryu dan langsung menyerang mereka. Ternyata juga di sini Seryu menaruh dendam kepada Naigred karena mereka telah membunuh komandan Orge waktu itu. Main dan Cell bersiap untuk menyerang, namun ternyata Seryu juga memiliki senjata Taigu berupa anjing yang bisa berubah menjadi buas. Tapi hal itu membuat mereka tak menyerah dan terus melakukan perlawanan. Setelah beberapa lama bertarung, Seryu mulai terdesak ketika Cell berhasil menebas tangannya. Ia pun mengeluarkan seluruh kemampuan Taigu miliknya dan membuat Main tersudut hingga lengannya patah. Untungnya, Cell berhasil menyelamatkannya dengan memotong lengan anjing tersebut. Tapi sayang, tiba-tiba ia mendapatkan serangan dari Seryu yang menembak tepat di dadanya. Hal itu membuatnya lemah dan tak bisa bergerak, sehingga dirinya dimakan oleh anjing tersebut. Main yang berusaha membantu Cell, tapi ia disuruh pergi dan meninggalkan dirinya. Akhirnya Main pun tak punya pilihan, ia pun pergi dari tempat tersebut sambil menangis. Sementara itu Cell mulai teringat dengan semua kenangan bersama temannya dan meminta maaf kepada Tatsumi sebelum dirinya dilahap anjing tersebut. Ketika Main sampai di markas, Tatsumi yang mendengar hal itu, ia menjadi marah dan mengajak semua anggota Naigred untuk balas dendam kepada Seryu. Tapi tiba-tiba ia mendapatkan pukulan dari Bulat dan bilang bahwa hal itu bisa membuat semua anggota Raid terbunuh sia-sia. Tatsumi pun hanya terdiam dan ia langsung pergi ke makam temannya dan mengingat kenangan ketika dipeluk oleh Shell. Di sisi lain, kekaisaran yang telah mengirim perintah kepada Esdet untuk kembali, sekarang ia telah tiba di hadapannya dan berjanji akan menaklukkan semua anggota Naigred. Raja yang mendengar itu, ia mengatakan hadiah apa yang Esdet inginkan selain emas. Kemudian Esdet pun berkata bahwa ia hanya ingin jatuh cinta. Mendengar hal itu, Perdana Menteri dan Raja pun sangat kaget. Sementara itu, Tatsumi yang bertemu dengan Akame, tiba-tiba ia menangis setelah Tatsumi menanyakan kenapa dirinya tetap tenang padahal temannya ada yang terbunuh. Kemudian ia memukul dirinya sendiri dan bilang kepada Akame akan tetap hidup untuknya.
Lalu scene berpindah ke sebuah perkampungan di mana ada seorang putri yang sedang melintas di sana. Tiba-tiba muncul anak buah SD dan langsung menyerang mereka semua. Dengan sekejap, rombongan berkuda tersebut terbunuh, lalu mereka pun menyebarkan sebuah poster yang berlambangkan logo Naigret. Tak berselang lama, kabar itu sampai ke Najenda bahwa SD telah kembali. Ia juga telah membunuh sekutu dan memfitnah Naigret. Sontak hal itu membuatnya kesal dan menyuruh anak buahnya untuk menjalankan misi barunya, yaitu menjaga anggota politik target SD selanjutnya. Tatsumi mulai menjalankan misinya di mana ia mengendap-endap ke sebuah acara di kapal besar. Tak berselang lama, terdengar sebuah alunan seruling yang membuat semua orang menjadi pingsan. Hal itu membuat Tatsumi keheranan dan langsung keluar dari ruangan tersebut. Kemudian setelah itu muncul anak buah SD dan langsung menyerang Tatsumi. Ketika Tatsumi melakukan serangan yang bodoh, Bulat muncul dan langsung memukulnya. Setelah itu, ia pun bertarung melawan anak buah SD tersebut. Dengan menggunakan Teigu Jirahnya, ia pun dengan mudah mengalahkannya. Kemudian muncul anak buah SD yang lainnya, di mana itu merupakan Jenderal Liper mantan atasan Bulat. Di sini, ia pun mulai menyerang Bulat dengan Taigunya yang bisa mengendalikan air. Sementara itu, Tatsumi melawan gadis dengan seruling itu. Di sini ia sangat kewalahan karena memang pergerakan musuh sangat cepat. Kembali ke Bulat, serangan demi serangan ia dapat dari Liver yang membuat jirahnya hancur sebagian. Namun hal itu membuatnya tak menyerah, ia terus melakukan perlawanan. Kemudian Liper yang mengetahui Bulat mendapatkan luka yang cukup serius, ia pun menggertaknya, tapi Bulat tetap tenang karena menyadari Liper kelelahan sampai-sampai mengeluarkan darah dari telinganya. Menyadari Taigu mereka sudah tak lagi bisa digunakan, akhirnya mereka pun bertarung tanpa menggunakan Taigu. Setelah beberapa lama bertarung, Bulat akhirnya bisa menebas Liper. Namun ketika ia mengeluarkan darah, Liper langsung menyerangnya dengan darah tersebut. Untungnya Bulat berhasil menghindar dari serangannya. Tiba-tiba Liper tersadar dan ia mengatakan bahwa cairan sebelumnya yang ia suntikan ke tubuhnya merupakan sebuah racun. Bulat yang terkena sedikit serangan tadi, tubuhnya menjadi lemah. Setelah Liper mati, wanita dengan seruling itu yang masih hidup, ia kembali menyerang Tatsumi dan berubah menjadi sangat kekar. Bulat yang melihat itu, tiba-tiba ia menyerahkan senjata Taigunya kepada Tatsumi. Wanita itu pun mulai mempengaruhi Tatsumi untuk jangan menggunakan Taigunya. Namun Bulat berkata lain bahwa Taigu ini sangat cocok dengannya, karena saat pertama kali Tatsumi melihatnya, ia mulai tertarik dengan Taigu tersebut. Tak pikir panjang, Tatsumi pun mulai menggunakan Taigunya. Akhirnya dengan semangat yang membara, Bulat sangat terkejut dengan perubahan Taigunya yang begitu hebat. Akhirnya Tatsumi memenangkan pertempuran tersebut dengan satu kali pukulan. いきなりすごい調子に乗ってるね。わかる。お前は俺が倒す。 Bulat yang melihat itu, ia mulai tersadar bahwa suatu saat Tatsumi akan melampauinya, kemudian ia pun mati. Tatsumi yang melihat itu, ia menangis sejadi-jadinya karena kembali kehilangan salah satu temannya. Setelah pertempuran itu, Tatsumi pun kembali ke markas, di mana ia berlatih bersama dengan anggota yang lainnya. Tak berselang lama, Najenda muncul. Ia pun menyuruh Akame untuk memegang kendali selama dirinya meninggalkan markas untuk mengantarkan Taigu yang Tatsumi dapat dan mencari anggota baru di markas tentara revolusi.
Kemudian scene berpindah ke seorang pria yang bernama Wave, di mana ia pergi ke ibu kota memenuhi permintaan Esdeath untuk bergabung di pasukan khususnya. Namun ketika sampai ke suatu ruangan, ia sangat terkejut karena melihat seorang pria yang menyeramkan bernama Balls. Wave yang tak punya pilihan, ia mulai berjalan dan duduk tanpa memperdulikan Balls sedikit pun. Setelah beberapa lama, semua orang pun mulai berdatangan, di mana salah satunya merupakan adiknya Akame, yaitu Kurome. Kemudian datang seseorang yang memakai topeng dan menyerang mereka semua. Tanpa mereka sadari, itu merupakan Esdeath yang sedang menyamar untuk menguji kemampuan mereka. Ia pun mengajak pasukannya untuk keluar dan mengumumkan telah terbentuknya pasukan khusus ibu kota yang bernama Jaegers. Keesokan harinya diperlihatkan ibu kota ternyata mengadakan sebuah sayembara pertempuran di mana pemenangnya akan mendapatkan suatu hadiah berupa emas. Sontak hal itu membuat Tatsumi tertarik dan mengikutinya. Ketika dirinya mulai bertarung, ia dengan mudah mengalahkan musuh-musuhnya. Di sisi lain, Esdeath yang melihat senyum Tatsumi, ia pun turun ke arena dan langsung mengunci lehernya. Kemudian setelah itu Esdeath membawanya pergi ke kamarnya. Ternyata ia telah jatuh cinta kepada Tatsumi. Labak dan Leone yang melihat Tatsumi di bawah Esdeath menjadi kebingungan dan bergegas pergi ke markas. Akame yang mendengar Tatsumi dibawa oleh Esdeath, ia pun mengajak semua anggotanya untuk menyelamatkannya. Ternyata Tatsumi diajak Esdeath ke kamarnya dan mulai menggodanya. Awalnya Tatsumi sangat gugup, namun tiba-tiba ia mempunyai ide untuk mengajak Esdeath bergabung di anggota revolusi. Tapi sayang hal itu ditolak oleh Esdeath. Ia berkata sampai kapanpun tidak akan bergabung dengan anggota tersebut. Ia kemudian membujuk Tatsumi untuk tetap tinggal bersamanya. Dengan begitu ia akan menjadi seseorang yang sangat kuat. Keesokan paginya, Tatsumi yang terbangun, ia disambut oleh beberapa anggota Jaegers, yang mana di sana ada adiknya Akame yang bernama Kurome. Lalu Esdeath pun muncul, di mana ia memberi perintah kepada semuanya untuk pergi ke Gunung Fake. Tatsumi pun sangat bersemangat dan mulai menyusun rencana untuk melarikan diri. Singkat cerita, ketika di perjalanan, Wave mendapat serangan dari sesosok monster yang menyerupai sebuah pohon. Untungnya Tatsumi dengan sigap menebas monster tersebut. Setelah menghabisi semua monster, Tatsumi langsung kabur di mana ia menggunakan Taigunya untuk melarikan diri. Wave yang menyadari Tatsumi kabur, ia pun menggunakan Taigunya yang ternyata Taigunya merupakan baju Jirah sama seperti Tatsumi. Tatsumi yang merasa sudah aman, tiba-tiba ia dihadang oleh Wave. Wave pun mencoba melawannya, tapi Tatsumi memilih menghindar dari serangan Wave. Tapi ia dengan mudah mengejar Tatsumi dan langsung memukulnya hingga jatuh ke air. Wave pun langsung turun, tapi melihat Tatsumi yang tak kunjung muncul, ia pun langsung pergi mengikuti arus sungai tersebut. Sementara itu, ternyata Tatsumi menggunakan kemampuan jirahnya untuk berkamuflase sehingga lolos dari kejaran Wave. Tapi berbarengan dengan itu, sebuah monster muncul dan langsung menyerangnya. Tubuh Tatsumi yang sudah lemah, ia pun pasrah. Untungnya Akame datang dan langsung menebas monster tersebut. Kemudian mereka pun langsung membuat Tatsumi pergi ke markas. Sementara itu, Wave mendapatkan hukuman dari Esdeath karena ia telah gagal menjaga Tatsumi dan juga menangkap anggota Night Grade. Karena memang Wave tak tahu bahwa orang dengan baju jirah tersebut merupakan Tatsumi. Di sisi lain, Tatsumi yang sudah sampai ke markas, ia mulai memberitahu tentang kekuatan anggota Jaeger. Tatsumi juga bertanya kepada Akame kenapa dirinya tak mengejar adiknya. Akame pun menjawab bahwa ia pasti akan terus mengejarnya.
Setelah berpesta menyambut kedatangan Tatsumi, Leonet terbangun di mana ia berniat mencuci muka di sebuah kolam. Tiba-tiba seseorang menyerang dirinya hingga pingsan. Ternyata Dr. Stylist dan anak buahnya telah menyerang ke markas Nightgrade. Labak berusaha kabur keluar markas, tapi ia dihadang pasukan musuh dan langsung menyerangnya. Awalnya ia berhasil mengalahkan mereka, tapi karena jumlah musuh yang terlalu banyak, ia pun langsung kabur. Untungnya datang Akame di mana ia dengan pedangnya langsung menebas semua musuh di sana. Kemudian muncul seorang pengguna Taigu yang langsung menyerang Akame. 覚悟しろそんな感覚 Setelah beberapa lama bertarung, Akame yang memiliki kemampuan luar biasa, ia pun berhasil menebas kepala orang tersebut. Di sisi lain, Tatsumi menghadapi seorang musuh yang mana ia menggunakan Taigu milik Shell. Ia pun yang marah langsung menyerang orang tersebut, namun karena ia terlalu lengah, akhirnya ia pun mendapatkan luka. Main yang ada di lokasi, ia pun yang mengetahui senjata itu merupakan milik sahabatnya. Ia langsung mengeluarkan seluruh kemampuan Taigunya dan melumat habis musuh tersebut. インクルシオの攻撃ですら防いだ。銃なんざ受け止めてやる。 Main pun langsung menangis di mana ia mengatakan kepada Shell bahwa dirinya telah kembali. Berbarengan dengan itu, muncul seseorang yang mengendarai makhluk buas yang mana ternyata itu merupakan Najenda yang telah kembali ke markas. Berbarengan dengan itu juga ada seseorang yang akan menyerang Main. Untungnya Leonet berhasil menyelamatkannya. Ternyata ia telah pulih dengan memanfaatkan kemampuan penyembuhan yang dimiliki oleh Taigunya. Ia pun yang kesal dengan musuh karena telah melakukan serangan kejutan terhadapnya. Ia pun langsung membunuhnya. Setelah semua anggota berkumpul, mereka kedatangan musuh lagi yang mana jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Tiba-tiba hal buruk terjadi, tubuh mereka semua tak bisa digerakkan dan terjatuh. Najenda yang melihat itu, ia langsung menyuruh anggota baru untuk membantu yang lainnya. Anggota baru tersebut ternyata bernama Susano, yang mana ia merupakan Taigu milik Najenda, tapi bedanya ia seperti manusia. Di sini ia dengan mudah membasmi semua musuh yang ada di sana. Hebatnya, ketika mendapatkan luka yang fatal, ternyata ia bisa memulihkan dirinya sendiri dengan sangat cepat. Najenda yang mulai menyadari lokasi keberadaan Dr. Stylist, ia pun langsung menyerangnya bersama anggota lainnya ke arah mereka. Dr. Stylist yang menyadari itu, ia berusaha kabur tapi usahanya sia-sia. Akhirnya, ia yang tak punya pilihan, ia pun langsung menyuntikkan suatu cairan di mana membuat dirinya berubah menjadi sangat besar. Susano berusaha melawan Dr. Stylist, namun tubuhnya yang besar sedikit membuatnya kesulitan melawannya. Akame dan Tatsumi pun ikut membantu melakukan serangan, di mana ia melempar Akame ke arah Dr. Stylist sehingga ia bisa menebasnya menggunakan pedangnya. Seketika racun kutukan pun mulai menyebar dan membuatnya mati. Setelah situasi aman, ternyata Najenda membawa anggota baru lainnya, seorang wanita bernama Chelsea. Kemudian mereka pun pergi dari markas sebelumnya karena berpikir markas itu sudah tak aman bagi mereka. Najenda mulai memperkenalkan Susano dan juga Chelsea kepada anggota lainnya, yang mana ia merupakan pengganti anggota sebelumnya yang telah gugur. Malam hari pun tiba ketika Main sedang mengobrol bersama Labak, ia dikagetkan ternyata ada seekor kucing yang menghampirinya dan meminta kue yang sedang ia makan. Ketika Main sedang lengah, tiba-tiba kucing itu merebut kue tersebut yang ternyata ia merupakan Chelsea yang menyamar menggunakan Taigunya. Akhirnya Main pun sangat marah kepada Chelsea karena telah menjahilinya.
Main yang kesal akan kelakuan Chelsea, ia pun menyuruh Labak dan Tatsumi untuk memberi pelajaran kepada Chelsea dengan cara membuatnya kaget. Labak pun mempunyai ide di mana ia menyuruh Tatsumi untuk menyamar menggunakan Taigunya dan mengintip Chelsea mandi. Lalu ia menyuruh menaruh sebuah ember di kepalanya supaya dirinya kaget. Tatsumi pun mulai beraksi di mana ia mengendap-endap, namun ia dikagetkan tiba-tiba Chelsea berubah menjadi Susanoo. Tatsumi pun langsung terdiam, akhirnya ia ketahuan oleh Chelsea. Chelsea pun hanya tersenyum kepada Tatsumi dan ia bilang jika melakukan hal itu lagi maka akan memotongnya. Tatsumi yang paham akan hal itu, ia pun meminta maaf kepada Chelsea. Kemudian scene berpindah ke sekelompok penambang yang tiba-tiba diserang oleh makhluk buas. Tak berselang lama, kabar monster itu pun ternyata sampai ke Kaisaran, yang mana akhirnya Menteri Ones menyuruh Esdeath untuk menangkap monster itu hidup-hidup untuk diteliti. Ia pun menyetujuinya, namun dengan syarat memberikan imbalan yang cukup untuk anak buahnya yang ada di utara. Setelah itu, Esdeath pun pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain ada kereta berkuda di mana ia sangat tergesa-gesa menuju ke ibu kota. Tiba-tiba muncul monster tersebut dan langsung menyerangnya. Untungnya datang anggota Jaeger di mana mereka langsung membunuh gerombolan monster tersebut. Sementara itu Esdeath menghadang monster lainnya yang berniat kabur dan berhasil membekukan mereka untuk dibawa ke hadapan Menteri Ones. Ternyata kabar mengenai monster tersebut pun sampai ke Najenda, di mana ia akhirnya memutuskan untuk membunuh semua monster tersebut yang berkeliaran di ibu kota. Chelsea yang mendengar hal itu, ia pun berkata untuk apa membahayakan diri demi menyelamatkan masyarakat. Namun Tatsumi langsung berkata kita sebagai pelindung harus melindungi masyarakat. Mendengar hal itu, Chelsea pun langsung terdiam. Sementara itu, Susanoo tiba-tiba tertuju perhatiannya kepada Tatsumi karena resletingnya yang terbuka. Sontak hal itu membuat malu, terlebih lagi teman-temannya langsung mengejeknya. Di sisi lain, Akame yang polos, ia tertarik dengan penampilan Tatsumi yang resletingnya terbuka. Kemudian setelah itu, Tatsumi dan Labak pun mulai menjalankan misinya, di mana mereka pergi ke suatu pegunungan untuk mencari keberadaan monster tersebut. Tatsumi pun memutuskan untuk naik ke atas, sementara itu Labak mengintai di suatu tempat. Ketika Tatsumi sudah di atas, berbarengan dengan itu, muncul Esdeath jatuh dari atas. Setelah melihat Tatsumi ada di sana, ia pun langsung memeluknya. Tiba-tiba Esdeath merasakan ada seseorang yang bersembunyi di belakang batu. Ia pun langsung menyuruhnya untuk keluar. Ketika sudah keluar, tiba-tiba ia menggunakan kemampuan Taigunya, yang mana membuat Tatsumi dan Esdeath ada di suatu pulau terpencil. Tatsumi pun langsung panik sebenarnya ia berada di mana. Ia pun menyuruh Esdeath mencubitnya untuk memastikan ini mimpi atau bukan. Namun tiba-tiba Esdeath menciumnya dan berkata ini semua bukan mimpi. Esdeath pun mengatakan bahwa kekuatan Taigu orang tadi yaitu mengendalikan ruang dan waktu. Setelah itu, Esdeath pun menggunakan kekuatannya untuk melihat kondisi di sekitar. Berbarengan dengan itu, muncul monster yang sangat besar di mana wujudnya mirip sekali dengan Dr. Stylish waktu itu. Tatsumi yang menyadari kelemahan monster tersebut, ia pun langsung menyerangnya ke titik lemahnya. Seketika monster tersebut pun mati, sontak hal itu membuat Esdeath terpesona dengan Tatsumi. Setelah membasmi semua monster di sana, mereka pun mulai bersenang-senang sambil mencari persediaan makanan. Malam hari pun tiba di mana Tatsumi dan Esdeath terdiam di tepi pantai, di mana Esdeath mengatakan bahwa ia tahu caranya untuk pulang. Esdeath pun mengajak Tatsumi ke lokasi dikirim ke pulau itu sebelumnya. Ternyata ada sebuah cahaya ungu di tempat tersebut. Tiba-tiba Esdeath menarik Tatsumi dan menempelkan ke gunung kembarnya. Sontak hal itu membuat Tatsumi gugup. Kemudian mereka pun mulai berbagi cerita di mana Tatsumi menanyakan seperti apa Taigu milik Esdeath sebenarnya. Ia pun menjawab bahwa Taigu miliknya merupakan simbol di dadanya, yang mana sebelumnya ia meminum sebuah darah monster yang bisa mengendalikan es.
Ketika Estet akan menjinakkan makhluk buas di sana untuk pulang, tiba-tiba gerbang itu terbuka. Tatsumi pun langsung memanggil Estet, tapi ia duluan masuk ke sana. Saat Estet keluar dari sana, Tatsumi ternyata telah menghilang, di mana ia bersembunyi di belakang batu.